Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar sahabat Ramadan ceria? Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kebugaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan ilmu, kelapangan harta dalam mengumpulkan pundi-pundi kebaikan untuk menuju negeri akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, kepada adik-adik sekalian yang berada di studio, hari ini kita kembali bersama mempelajari ilmu baca tulis Al-Qur'an, dan kepada para pemirsa yang berada di rumah juga masih bersama kami dalam acara program Ramadan Ceria di TV Tabalong. Mudah-mudahan kepada adik-adik kami yang berada di studio dan berada di rumah terus semangat dalam menggali dan mempelajari ilmu Al-Qur'anul Karim, karena kita ingat kembali bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah panduan hidup kita, baik hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Kepada adik-adik yang berada di studio dan berada di rumah, tentunya kita masih ingat pembelajaran yang telah lalu, bahwasanya kita telah memulai pembelajaran dari huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah ini memperkenalkan kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Tanpa huruf hijaiyah, kita tidak akan bisa membaca dan memaknai apa yang berada, apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya, pembelajaran baca tulis Al-Qur'an ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita simak bersama, baik kepada adik-adik kami yang berada di studio maupun adik-adik kami yang berada di rumah sana. Baik, marilah kepada adik-adik yang berada di studio, kita mulai mengulang kembali pembelajaran kita yang telah lalu. Masih ingat adik-adik studio? Yang ini apa? Kemarin huruf hijaiyahnya? Alif. Alif. Terus semuanya? Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Kha. Dal. Dal. Ra. Zai. Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Dha. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Mim. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Lam. Alif. Hamzah. Ya. Ya. Baik. Kami yakin kepada adik-adik kami yang berada di studio dan ada di rumah tentunya sudah memahami dan mengerti apa itu huruf hijaiyah. Namun kita kadangkala lupa bahwasanya untuk mempelajari huruf hijaiyah ini ada tambahan-tambahan yang harus kita pelajari. Terutama pada dasarnya adalah tentang bagaimana cara kita membaca huruf hijaiyah ini. Kepada akhi yang berada di studio, mungkin masih ingat apa tanda bacanya? Fathah. Nah, ini fathah. Ini Kasrah. kasrah. Ini Domah. dhammah. Dan ini Sukun. sukun. Baik, kepada adik-adik yang berada di studio dan di rumah, ini adalah tanda baca untuk kita memahami huruf-huruf hijaiyah. Seandainya jika kita ingin membaca alif dan huruf dan di atasnya ada fathah, kami tuliskan fathah. Ini apa, Dek? Kasrah. Kasrah. Ini Dhammah. dhammah. Ini sukun. Baik, jika kita membaca alif ini dengan membaca fathah, maka bacaannya A. A. Bawah kasrah I. I. Kalau dhammah U. U. Sekarang ba. Bagaimana tanda bacanya? Fathah. Ba. Bawah Bi. sukun. Bu. Aiyah, sukun mati. Bacanya seperti apa? Tidak ada bunyinya. Oke, ta, ti, Ti. tu, Tu. sa, Si.
Su. Semuanya. Ja, ji, ju, ha, Ha. hi, ho, Pemirsa yang di rumah bisa mengikuti kami. Kha, khi, khu. da, di, du, Da. da, di, du, ro, ri, ru, za, zi, zu, sa, si, so, sha, shi, shu, so, si, so, bo, di, du, to, ti, tu, do, di, du, a, i, o, Oke, selanjutnya. go, wi, gu, Selanjutnya. fa, fi, fu, Terus. ko, ki, ku, ka, ki, ku, la, li, lu, ma, mi, mu, na, ni, nu, Selanjutnya. wa, wi, wu, Ha. ha, hi, hu, La. la, Li. li, Lu. lu, A. a, i, u, Ya. ya, yi, yu. Oke. Terima kasih kepada adik-adik kami yang berada di studio dan berada di rumah. Itulah tanda baca dalam huruf hijaiyah. Setelah kita mengenal dan mengetahui tanda baca dalam huruf hijaiyah, maka kita akan bisa mulai masuk untuk membaca Al-Quran. Syarat-syarat membaca Al-Quran, yang pertama kita harus memahami mana tanda baca huruf hijaiyah. Setelah itu kita akan memperkenalkan pada pembelajaran selanjutnya, kita akan mengenalkan kepada para pemirsa yang berada di rumah dan di studio, yaitu pembelajaran makharijul huruf. Kenapa disebut makharijul huruf? Asal katanya adalah makharij, tempat keluarnya. Asal katanya kharaja yakhruju, yang artinya adalah keluar. Sedangkan huruf adalah huruf, sama bersama dengan bahasa Indonesia, huruf juga. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah ini. Di mana tempat-tempat keluarnya? Tempat-tempat keluarnya bisa dari tenggorokan, bisa dari dada kita nanti. Coba kita praktekkan nanti bersama bagaimana makharijul huruf itu. Sebelum kita memasuki kepada pembelajaran makharijul huruf, marilah kita mengetahui bagaimana penjelasan tentang makharijul huruf dan betapa pentingnya kita mempelajari pelajaran makharijul huruf. Karena apa? Karena makharijul huruf adalah terdiri dari dua kata. Makharij artinya tempat keluarnya, asal katanya kharaja yakhruju, keluar. Huruf adalah huruf atau huruf hijaiyah yang tadi, di mana letaknya, di mana keluarnya? Karena apa? Karena kita sangat penting untuk mempelajari makharijul huruf, untuk membedakan setiap huruf-huruf ketika kita membaca Al-Quran. Bagaimana kita membaca ain, bagaimana kita membaca a, bagaimana kita membaca shin, bagaimana cara kita membaca shad. Itu semua terletak di dalam makharijul huruf. Sedangkan yang kedua, untuk menghindari pelafalan atau penyebutan dalam membaca Al-Quranul Karim. Jika seandainya para pemirsa dan adik-adik kami yang berada di studio, jika seandainya kita salah dalam membaca huruf Al-Quranul Karim, maka akan merubah makna dan arti dari Al-Quran tersebut. Contohnya, ketika kita membaca qalbun bil qaf, kami kasih contoh, qalbun, ini adalah hati. Bil qaf, dengan qaf. Namun jika seandainya kita membaca dengan tulisan, dengan bacaan kalbun, apa yang terjadi adik sekalian? Maknanya, mohon maaf, ini nama binatang akhirnya namanya. Dog, ya, dog, ya, ini kalbun. Sebenarnya jika seandainya kita membaca qalbun, maka hati, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Seandainya kita membaca dengan kalbun salim, nah ini, apa maknanya? Berubah akhirnya. Itulah pentingnya kita masuk pada pembelajaran kali ini tentang makharijul huruf.
Baik, kepada pemirsa yang berada di studio dan berada di rumah, marilah kita memulai dengan pembelajaran makharijul huruf ini. Makharijul huruf yang pertama yang kita keluarkan adalah A atau alif. Letak alif itu ada di depan. A semuanya. A. Alif. A. Ba. 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 Ta. 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 Oke, pemirsa yang berada di rumah mungkin bisa juga mengikuti kami. Sa. 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 Letak sa di ujung lidah. Sa. 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 Oke, sa. Sa. Terus jim. 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 Semuanya jim. Ha. 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 Ha-nya kosong berada di tenggorokan. Ha. Ha. Baru kho. 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 Di dalam. Kho. 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 Oke. Dal. 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 Sekarang za. 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 Di Za. atas lidahnya. Za. 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 Bedanya za sama za nanti ada perbedaan. Ro. Ro-nya tebal. Ro. 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 Za. 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 Sin. 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 Shin. Shin. Monyongkan mulutnya. Shin. 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 Ini lebih monyong lagi. Sod. So. Sod. Sod. Bot. Dot. Bot. Dot. Po. To. Po. To. Zo. 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 Ain. Ain. Lebih dalam. Ain. 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 Ghain. Goin. Ghain. Goin. Fa. 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 Qaf. 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 Kaf. 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 Lam. 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 Mim. 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 Nun. 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 Wow. 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 Ha. 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 Lebih tebal di dada. Ha. 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 Lam alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Ya. 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 Setelah kita mempelajari makharijul huruf, di mana letak-letaknya huruf, maka kita sudah mulai sadar dan memahami di mana letaknya, di mana posisinya masing-masing. Jika seandainya kita menyebutkan ha, letaknya di sini. Ha. Ha. Beda sama kha. Sudah berbeda? Ha yang mirip ini adalah ha dengan ha. Pelafalannya, penyebutannya jauh berbeda. Ha di tenggorokan luar, ha, sedangkan ha ini berada di dada. Ha. 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 Coba pemirsa di studio silakan. Ha. 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 Sekarang sin. 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 Sin berbeda dengan shin. Ya, berbeda. Sin seperti biasa. Sin, sedangkan shin mulut kita agak sedikit dimonyongkan untuk membaca kesempurnaan shin. Shin. Silakan. Shin. 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 Sin. 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 Oke. Sod. 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 Berbeda lagi. Ya kan? Sod. Shin, sin, sod. Sin, shin, sod. Jauh sekali perbedaannya. Jika seandainya kita salah melafalkan satu kata saja, maka akan merubah semua makna. Seperti qaf. 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 Kaf. 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 Berbeda kan?
Ini adalah qaf, ini adalah kaf. Jauh sekali perbedaannya. Seperti kita contohkan tadi, jika seandainya kita salah dalam menyebutkan atau melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan merubah makna semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, kepada pemirsa yang berada di studio maupun pemirsa yang berada di rumah, kami harapkan pada acara pertemuan kali ini kita sama-sama menikmati dan menelaah atau mengulangi bagaimana huruf-huruf hijaiyah itu dan bagaimana tanda baca huruf hijaiyah, dan yang terakhir adalah makharijul huruf. Setelah kita mengenal 3 faktor ini, maka kita akan masuk ke acara segmen selanjutnya, yaitu pengenalan bagaimana hukum-hukum membaca Al-Quranul Karim, yaitu merupakan ilmu tajwid. Kepada seluruh pemirsa yang berada di studio dan berada di rumah, kami himbau kepada seluruhnya saja agar selalu menjaga kesehatan, karena kata Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada tahun ini kita masih berada di dalam tahun-tahun masa pandemi. Kami menghimbau kepada seluruh peserta yang berada di studio dan berada di rumah selalu menjaga kesehatan, selalu menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, selalu menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan jika setelah beraktivitas. Mungkin setelah ini kita akan menyaksikan jeda sebentar, dan kami memohon maaf kepada seluruh peserta jika seandainya ada kesalahan atau khilaf dari kami, itu murni dari kami, dan jika ada yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini membawa keberkahan untuk kita semua dan kepada para jamaah atau pemirsa yang berada di rumah sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Baiklah anak-anakku, kembali di program Ramadan Ceria. Setelah tadi kita belajar baca tulis Al-Quran bersama Al-Ustadz Alfianur, maka kali ini kita belajar tentang azan. Dalam sehari minimal kita mendengar azan sebanyak 5 kali sebagai penanda masuknya waktu, yaitu waktu sholat fardu. Nah baiklah para santri sekalian rahimakumullah, maka untuk kesempatan kali ini maka kita sedikit menjelaskan tentang azan. Yang pertama diantaranya kita disunatkan azan itu dengan suara yang keras. Lain kalau ikamat. Kalau ikamat itu suaranya rendah. Jadi kalau azan itu sunat dengan suara keras. Untuk lebih keras suara kita, maka lebih bagusnya, alangkah indahnya kita tutup telinga kita dengan telunjuk. Dan kita buka dada kita supaya apa? Supaya suara kita bisa keras. Nah, jadi seperti ini. Dan menghadap kiblat. Nah, maka diantara daripada lapas azan yang sebagaimana diriwayatkan oleh tadi Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar bin Khattab, di antaranya adalah yang pertama itu adalah ini lapas azan. Jadi contoh nih, kalau misalnya kalian mau azan dengan diputus, di sini kan diputus nih.
Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini jadinya mati. Kalau mau diputus, dibaca mati. Nah, sebenarnya barisnya memang dhammah. Nah, tetapi kalau kalian ingin menyambungnya, jangan dibaca Allahu Akbar, jangan dibaca Allahu Akbaru, Allahu Akbar, bukan. Tapi dibaca alifnya dihilangkan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham gak? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kalian baca menyambung. Paham? Kira-kira bisa dipaham? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kalian sambung. Tapi kalau kalian mau mau diwakaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dan di antara lagi kita disunatkan memakai tarjih. Itu sama juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Arti tarjih mengucap asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali sebelum kita melapaskan dengan nyaring. Jadi kita anu dulu. Nah, jadi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali kan? Nah, sebelum kalian melapaskan dengan nyaring, ini hendaknya kalian sebut dulu dengan tidak nyaring suaranya, dengan suara yang rendah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru kalian sebut ini. Nah, tapi ingat hurufnya. Ini huruf apa nih? Huruf shin. Iyalah, shin. Jadi ini huruf apa nih? Ha. Jadi asyhadu. Nah, ini nun ketemu dengan huruf la. Iyalah, nun ketemu dengan huruf la, dia menjadi idgham. Idgham bila guna atau bigunnah? Hah? Idgham bila guna. Masuk tapi tidak dengung, hilang huruf nunnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini matinya huruf ha. Paham? Asyhadu an la ilaha illallah. Coba Runi. Coba mic-nya mana? Dari mana Runi? Muntai. Dari Amuntai. Wah, ini ada orang Amuntai di sini. Subhanallah. Orang Amuntai mengaji ke Tabalong. Alhamdulillah. Coba Runi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Setelah itu baru jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Iyalah. Nah, kemudian yang kedua, setelah ini 2 kali kan? Nah, lalu sama asyhadu anna. Nah, nun ini kalau nun itu memakai tasdid, maka dia apa hukumnya? Kira-kira apa hukumnya pemirsa?
nun memakai tasdid? Hah? Gunnah. Gunnah. Dengung ya. Asyhadu anna Nah, mim juga memakai tasdid, dia harus dengung juga, idgham mimi namanya. Asyhadu anna Jadi nunnya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sama juga ini jatuhnya kepada huruf H. Paham? Kira-kira bisa dipaham ya? Oh, jadi ini dengung, ini dengung. Jangan asyhadu. Benar kena? Kira-kira asyhadu an. Benar kira kira-kira? Hah? Karena ini tidak dibaca panjang. Terus kemudian di sini lagi setelah ini apa kira-kira lapasnya? Ini siapa namanya nih? Coba mana mic-nya dikasih. Siapa namanya? Muhammad Alfianur. Oh, dari mana alamatnya yang aslinya? Tanjung. Tanjung di mana? Di pasar Tanjung ini macam-macam, di Keluar Tanjung juga. Di mana? Di Uya Tanjung juga, di mana nih? Ujung Murung. Hah? Ujung Murung. Oh, di Ujung Murung, berarti asli di Tanjung. Bukan Tanjungan ini kan. Orang Muhara Uya dari mana? Dari Tanjung juga. Orang Kalua dari mana? Oh, dari Tanjung ya. Padahal jauh orang Tanjung. Terus jadi selanjutnya apa nih? Siapa tadi namanya? Alfi. Selanjutnya apa nih, Fi? Hayya 'alas shalah. Stop dulu. Ini ada huruf ya. Ya-nya memakai apa nih? Oke, tasdid. Tadi Alfi, coba Bang Alfi baca, Bang. Hayya 'alas shalah. Terus sebelahnya yang gemuk. Coba. Siapa namanya? Zainal Abidin. Oh, Zainal Abidin. Wah, subhanallah. Zainal Abidin. Dari mana Zainal? Tanjung. Tanjung di mana juga? Di Pembataan. Oh, di Pembataan. Ya, asli juga orang Tanjung nih. Bagaimana, benarkah yang dibaca oleh Alfi tadi? Coba kembali ke temannya di sebelah. Kira-kira benarkah? Siapa namanya tadi? Khairun. Hairuni. Oh iya. Dari mana tadi? Amuntai. Ya, dari Amuntai. Benar gak ada nih orang Amuntai? Bujul gak? Tidak. Bujul gak nih? Kalau misalnya pakai nang iya itu nah. Bujul gak? Kira-kira nih? Ada. Hah? Tidak. Tidak. Benar 100. Jadi diingat Alfi kalau azan nih. Siapa nih? Zainal, diingat. Kalau ya bertasdid tidak ada hukum bacaan dengung. Hayya 'alas shalah. Paham? Kira-kira pemirsa di rumah paham? Insya Allah paham. Jadi hayya 'alas shalah. Ya, diingatlah. Nanti diubah azannya. Nanti diajari ya. Calon ustadz nih, Ustadz Khairuni. Amin. Sepuhnya mudah-mudahan nih, karena di Amuntai ini banyak ahli tauhid ya. Terus hayya 'alas shalah. Ini tetap matinya huruf H. Iyalah, tetap matinya huruf H. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, ini berapa kali ini pintar? Hah? 2 kali. Iya, bener. Terus lagi lah, satu lagi. Nah, kayak apa bacanya Alfi? Hayya 'alal falah. Coba Zainal Abidin. Coba. Hayya 'alal falah. Coba Khairuni. Wah,
حي على الفلاح. Ya, yang penting ininya diingatnya ini huruf ha. Yalah, ha. Kalau ini illallah, Rasulullah, hayya 'alas shalah. Yang terakhir hayya 'alal falah. Pahamlah? Hayya 'alal falah. Kemudian lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, maka tadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang azan, tapi azannya ini yang pas. Yang ada? Yang pas. Aku di Alpi belum balik nih. Masih belum sampai lagi. Apa namanya? Belum balik nih. Sahkah ulun azan Ustadz? Coba kira-kira Runi, sahkah orang yang azan yang belum balik? Sahkah Pintar? Sah. Hah? Kenapa sah? Kenapa sah? Karena syarat azan itu tidak ada syaratnya balik. Syaratnya itu Islam. Yang pertama Islam. Kalau orang yang penting dia Islam, azannya sah. Yang kedua, orangnya mumayyiz. Arti mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tahu pahala, tahu dosa. Nih kayak Alpi nih. Mumayyiz dan berakal sehat. Mun orangnya kada berakal. Sekalipun sudah balik, kada berakal. Wah, di jalan yang bawa apa-apa hulung. Azan, nah itu azannya tidak sah. Azannya tidak sah karena dia tidak berakal sehat. Nah, jadi tadi Islam mumayyiz itu syarat azan. Dan yang ketiga mengetahui masuk waktu. Kalau kita tahu masuk waktu juga itu termasuk juga ke masalah pintar tadi, masalah mumayyiz tadi. Tahu di pahala, tahu di baik, tahu dengan buruk. Nah, kemudian pertanyaan Ustadz yang selanjutnya, sahkah azan kalau belum berwudu? Ayo Zainal. Ayo ulama amuntai. Kira-kira sah kada? Hah? Sah karena bukan termasuk syarat azan. Nah, alhamdulillah para anak-anak sekalian rahimakumullah yang berada di studio dan yang ada di rumah sekalian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang masalah daripada azan. Nah, tentunya dalam Ramadan ceria. Nah, sahabat Ramadan ceria di studio ataupun di rumah tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada puasa Ramadan kali ini kita bisa kembali bersama-sama mengikuti program acara dari TV Tabalong yang bertemakan Ramadan Ceria. Kami menyapa para hadirin dan hadirat yang berada di rumah. Semoga kita semua selalu ceria menjalani puasa Ramadan kali ini. Dan kami menyapa kepada adik-adik kami berada di Ramadan di studio kali ini. Apakah tetap semangat puasa Ramadannya? Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mendengarkan isi tausiah atau sirah nabawiyah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya, kemudian juga ada program yaitu amaliyah atau perbuatan-perbuatan
atau amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan atau apapun itu bentuknya dari Ustadz Rusmadi, yaitu tentang azan, maka kali ini kita akan kembali menceritakan bagaimana sirah nabawiyah, terutama tentang pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari hikmah cerita, yaitu Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa yang berada di rumah dan di studio, yaitu dalam program acara Ramadan Ceria, mudah-mudahan dengan adanya cerita atau sirah nabawiyah dari Nabi Yuna Ibrahim ini memberikan semangat baru, memberikan kekuatan baru kepada kita bersama, agar kita semua memperkokoh tauhid kita, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwasanya Nabi Yuna Ibrahim adalah Khalilullah. Dan Nabi Yuna Ibrahim adalah bapaknya tauhid. Nabi Yuna Ibrahim adalah yang pertama kali yang berani menghancurkan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang berada di sekeliling Ka'bah. Nabi Yuna Ibrahim lah orang yang pertama kali berani menghancurkan sesembahan-sesembahan orang-orang yang masih belum memeluk agama Islam. Bagaimana Nabi Yuna Ibrahim memberikan kepada kita pesan tauhid, agar kita kembali kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dengan kalimat ini, adik-adik kami yang berada di studio dan berada di rumah, dengan kalimat tauhid inilah kita hidup dan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita selalu menggelorakan semangat bagaimana cara kita bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita ragu atau syak terhadap keimanan Allah Subhanahu wa taala maupun melalui risalah-risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah tercakup dan terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimat di mana kita hidup dan di mana kita akan meninggal kelak. Mudah-mudahan dengan adanya program seperti ini, kita semakin bisa menikmati bagaimana cara kita menikmati hidup di dunia ini dengan baik dan benar, berlandaskan tauhid yang benar. Baik, kepada adik-adik kami yang berada di studio dan berada di rumah, marilah kita memulai bagaimana Nabi Yuna Ibrahim ketika berada di Makkah atau di sekitaran Makkah, bagaimana cara beliau berdakwah dengan seluruh umat manusia yang berada di sana. Pertama-tama Nabi Yuna Ibrahim terlahir sama seperti kita. Bagaimana Nabi Yuna Ibrahim memerlukan kekuatan dari pihak keluarga, dari pihak saudara, dari pihak sahabat. Bagaimana cara mereka berdakwah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga antum dan kita semua bisa menikmati betapa indahnya, betapa enaknya hidup berlandaskan kalimat tauhid. Nabi Yuna Ibrahim adalah bapak tauhid kita. Beliaulah yang memberikan risalah kebenaran, yang memberikan arahan kepada seluruh umat yang berada di Makkah dan sekitarnya kala itu, ketika itu. Bagaimana Nabi Yuna Ibrahim berani dengan gagahnya beliau menghancurkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu, adik-adik kami sekalian, para umat yang berada di sana, mereka masih menyembah berhala-berhala besar. Mereka menyembah patung-patung yang besar. Dan antum sekarang hanya menyembah kepada Allah. Dan bagaimana perjuangan Nabi Yuna Ibrahim? Beliau bersemangat dengan habis-habisan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kita sekarang, bagaimana menegakkan kalimat la ilaha illallah? Dengan dakwah kita masing-masing. Melalui pendidikan, kita tegakkan kalimat la ilaha illallah. Dengan dakwah, kita tegakkan kalimat la ilaha illallah. Dengan pendidikan apapun itu selama bentuknya positif, termasuk antum sekarang yang berada di studio saat ini maupun yang berada di rumah, antum sekarang lagi menegakkan yang namanya dakwah untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah seperti Nabi Yuna Ibrahim kala itu. Selanjutnya, bagaimana Nabi Yuna Ibrahim ketika berhadapan dengan para raja-raja yang zalim, yang lalim. Bagaimana mereka tidak menyenangi kelakuannya Nabi Ibrahim.
Karena apa? Karena mereka merasa terganggu, merasa terusik dengan adanya Nabi Yuna Ibrahim. Bagaimana jika seandainya sesembahan mereka Nabi Yuna Ibrahim hancurkan? Mereka hancurkan, mereka marah terhadap Nabi Yuna Ibrahim. Padahal mereka sudah tahu bahwasanya Allah lah yang patut disembah, bukan berhala, bukan patung yang mereka ukir, bukan patung yang mereka pahat, yang kemudian mereka sembah-sembah. Dan Nabi Yuna Ibrahim adalah yang berani untuk menghancurkan itu semua. Dan Nabi Yuna Ibrahim adalah bapak tauhid yang mampu mengembalikan kepada jalan kebenaran. Bagaimana Nabi Yuna Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka? Apakah itu tidak ada tantangan? Loh, banyak sekali tantangan yang Nabi Yuna Ibrahim lakukan, yang mereka hadapi, dicerca, dicaci, dimaki oleh umat-umat kala itu. Akan tetapi Nabi Yuna Ibrahim terus semangat, terus bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nabi Yuna Ibrahim terus bersabar dengan salat dan sabar, dengan salat dan sabar. Sama seperti halnya dakwah kita sekarang. Kadangkala ada yang belum bisa menerima dakwah kita, maka kita harus tetap bersabar, yaitu dengan salat, bis-sabri was-shalah, dengan bersabar dan salat. Meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Yuna Ibrahim meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah umat kami yang sedang berpaling kepadamu, kembalikanlah mereka kepada jalanmu yang benar, dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Yuna Ibrahim terus berdoa. Seperti halnya dengan antum sekarang, dengan kita sekarang yang berada di studio dan berada di rumah, kita terus berdoa, kita terus bersabar, kita terus sholat, meminta doa kepada Allah, diberikan futuhal arifin, diberikan futuh agar kita mampu menuntut ilmu dengan baik dan benar. Agar apa? Tujuan dakwah terakhir kita menegakkan kalimat la ilaha illallah. Profesi kita boleh berbeda-beda, pekerjaan kita boleh berbeda-beda. Ada yang jadi santri saat ini, ada yang menjadi siswa saat ini berada di rumah, yang belum bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Tidak menjadi masalah. Kita semua tetap menjadi santri, kita semua tetap menjadi murid yang harus taat kepada guru-guru kita, kepada para pengajar kita, kepada para ustadz-ustadz kita. Bagaimana Nabi Yuna Ibrahim taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggencarkan dakwah mereka, dakwah beliau. Bagaimana juga kita harus taat kepada guru-guru kita, bagaimana kita harus taat kepada orang tua kita, bagaimana kita harus taat kepada kiai-kiai kita. Karena dengan melalui wasilah atau perantara guru-guru kita, pengajar-pengajar kita, kita mampu wusul, kita mampu sampai kepada puncaknya, yaitu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kembali kepada kisah atau sirah Nabi Yuna Ibrahim. Ketika Nabi Yuna Ibrahim berada di Makkah menghancurkan berhala-berhala itu, berdatanganlah para pembesar-pembesar mereka, para pembesar-pembesar raja yang lalim, yang zalim. Mereka tidak terima akan hal yang dilakukan oleh Nabi Yuna Ibrahim. Bagaimana Nabi Yuna Ibrahim menghadapi orang seperti itu? Nabi Yuna Ibrahim terus meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehabis-habisnya doa. Nabi Yuna Ibrahim diberikan ujian yang begitu berat, diberikan ujian yang begitu banyak, dan Nabi Yuna Ibrahim mampu menghadapi itu. Sedangkan kita, para adik-adik kami yang berada di studio dan berada di rumah, apakah ujian kita lebih berat daripada Nabi Ibrahim? Tidak ya akhi. Ujian kita masih sedikit, ujian kita masih sedikit, masih secuil. Tapi kita langsung menyerah, kita langsung down. Sekarang kita diuji dengan adanya wabah corona. Kita langsung down. Kita langsung tidak semangat belajar. Kita tidak semangat lagi untuk menuntut ilmu. Tidak. Justru dengan adanya wabah seperti ini kita harus semakin semangat belajar dimanapun dan kapanpun itu. Media sekarang sudah berubah menjadi media yang begitu besar. Melalui era digital ini kita mampu belajar dimanapun itu. Mau di rumah, ahlan wa sahlan. Mau di pondok pesantren, ahlan wa sahlan. Mau di sekolah, silahkan. Semua media sekarang memberikan peluang yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita berdakwah di medan kita masing-masing. Seperti Nabi Yuna Ibrahim
berjuang menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah pada saat itu. Hari-hari ini bagaimana cara kita menghancurkan berhala-berhala yang berada di dalam tubuh kita, yang berada di dalam jiwa kita. Berhala pertama adalah berhala kemalasan. Akhi Alfi, apakah kita harus semangat dalam menuntut ilmu ini? Harus semakin semangat. Akhi Zainal, apakah masih semangat dalam menuntut ilmu? Akhi Khairu, masih semangat dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah? Harus semakin semangat. Karena apa? Berhala-berhala yang berada di dalam tubuh kita ini, yaitu pertama adalah kemalasan. Dengan adanya kemalasan ini, membuat kita tidak mau belajar. Membuat para pemirsa yang berada di rumah lupa akan belajar. Padahal kita dituntut untuk belajar. Belajar apapun itu hanya untuk kebaikan. Bagaimana cara kita menuntut ilmu? Thalabul ilmi. Bagaimana cara kita merangsang otak kita kembali agar kita mampu menemukan poin-poin yang bagus dalam menuntut ilmu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jika seandainya kita menuntut ilmu, baik itu melalui media massa, media elektronik, jika seandainya kita niatkan lillah ibadah, maka akan bernilai pahala. Jika seandainya kita tidak meniatkan itu hanya untuk hura-hura, hanya untuk rame-rame, tidak mendapatkan hal apapun. Yang kita dapatkan hanya nilai negatifnya saja. Namun jika seandainya kita menggunakan media untuk dakwah, untuk program seperti Ramadan Ceria, ini sangat bagus programnya. Yang mana program ini mampu mencerahkan seluruh umat agar kembali menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita bisa menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita. Yang pertama adalah kemalasan, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita menghindari sifat malas itu. Nabi Ibrahim habis-habisan berjuang, tidak pernah mengatakan malas. Malas pasti akan tertindas. Namun Nabi Ibrahim terus berjuang, terus berpacu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Begitu juga dengan antum dan kita semua yang berada di rumah. Kita semua harus berpacu dengan waktu. Kita semua harus berlomba-lomba mengejar waktu. Waktu kita sama dengan Nabi Ibrahim kala itu, 24 jam. Waktu antum berapa? Sama 24 jam. Namun apa yang bisa kita berikan untuk umat? Kalau hanya kita di rumah menjadi kaum rebahan, tidak bisa. Kita menjadi generasi yang santuy, tidak bisa. Kita harus semangat. Apapun itu, bagaimana kita mencontoh perjuangan Nabi Ibrahim. Semangat beliau menghancurkan berhala-berhala itu. Semangat kita dalam menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam jiwa kita, yang berada di dalam tubuh kita, yaitu sifat kemalasan, al-kasalu. Karena jika seandainya tertanam sifat malas di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, apapun yang kita lakukan, maka semuanya tidak akan mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan adanya perjalanan sirah nabawiyah dari Nabi Ibrahim, kita mampu menggali apa-apa yang bisa kita praktekkan baik dalam kehidupan di dunia maupun untuk bekal kita kelak di akhirat. Karena Nabi Ibrahim adalah salah satu bapak tauhid kita, yang mana beliaulah yang mampu menyatukan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita telah mengakhiri pembelajaran kita, dan mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.